Kembali lagi bersama saya Abu Marlo dalam Cahaya Hati Antv. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai lifestyle. Pemirsa, tadi kita sudah mendengar 2 kali ayat ini diulang-ulang, dan kita belum mendengarkan terjemahan ayat yang terakhir yang kita bahas, surat 32 ayat 9. Mari kita dengarkan dan simak baik-baik. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Jadi bisa dibayangkan 3 kali dalam ayat ini diulang-ulang bahwa manusia ini sedikit sekali yang bersyukur terhadap pendengaran, penglihatan, dan hati. Manusia bisa lebih galau, lebih bete dia ketika tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi dia lupa. Lupa terhadap kita ini memiliki sesuatu yang tidak ada harganya, priceless. Bahwa kita memiliki pendengaran. Bagaimana nikmat kita ketika bisa mendengar. Bagaimana nikmat kita ketika kita bisa melihat. Bagaimana nikmat kita ketika kita bisa berpikir dan berproses terus untuk bisa berpikir. Itu adalah hal yang sangat-sangat tidak ada harganya. Oleh karena itu, itulah peralatan dasar manusia yang bisa dilakukan, yang bisa kita sekarang gunakan untuk bisa memahami Al-Quran ini, pendengaran, penglihatan, dan hati. Pertanyaannya, ketika pendengaran, penglihatan, dan hati ini digunakan untuk bersyukur, digunakan selalu untuk bersyukur, pertanyaan besarnya, bagaimana cara mensyukuri pendengaran, penglihatan, dan hati? Apa yang harus kita lakukan untuk selalu mensyukuri pendengaran, untuk selalu mensyukuri penglihatan, untuk selalu mensyukuri hati, akal, pikiran kita? Karena kalau kita tidak memahami yang satu ini, boleh jadi kita telah mensia-siakan ciptaan Allah yang mega dahsyat, yang mega super canggih. Bahwasannya kita harus selalu mensyukuri pendengaran, penglihatan, dan hati. Bagaimana caranya? Surat 7 ayat 179. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Oke, kita dengarkan terjemahannya. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kebanyakan akan menempati neraka jahanam, bayangkan. Jin dan manusia. Boleh jadi kita salah satu di antaranya. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa demikian? Karena orang-orang kebanyakan di muka bumi ini tidak bersyukur terhadap pendengaran, penglihatan, dan hati. Sehingga neraka jahanam ini dipersiapkan untuk orang-orang yang tidak bersyukur itu. Makanya di sini dikatakan bahwasannya kebanyakan. Kenapa bisa demikian? Lanjut ayatnya. Mereka mempunyai hati. Mereka mempunyai hati. Lanjut. Tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami Quran. Lanjut. Dan mereka mempunyai mata. Mereka mempunyai mata. Lanjut. Tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda atau ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Mereka punya mata, tapi matanya tidak pernah dipergunakan untuk membaca Al-Quran. Lanjut. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Dan mereka punya telinga, tapi tidak pernah diperdengarkannya ayat-ayat Allah. Jadi hatinya tidak diisi Quran, matanya tidak diisi Quran, telinganya tidak diisi Quran. Apa kata Allah? Mereka itu seperti binatang ternak. Jadi kalau ada orang yang bentuknya dia punya mata, punya hidung, punya mulut, punya tangan, punya kaki, tapi pendengaran
penglihatan, hati, akal, pikirannya, di dalamnya tidak ada Al-Quran, Allah mengatakan tidak ada bedanya dia sebagai binatang. Lanjut. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Pemirsa, ayat ini sangat lugas dikatakan di dalam Al-Quran. Ketika manusia tidak bersyukur, dan sedikit sekali manusia yang bersyukur terhadap pendengaran, penglihatan hatinya, bahwasannya mau apapun dia, mau apapun posisinya, mau apapun pekerjaannya, bagaimanapun dalam kondisi hidupnya, ketika manusia yang memiliki pendengaran, penglihatan, dan hati akal pikirnya tidak diisi ayat-ayat Al-Quran, tidak terinstal ayat-ayat Al-Quran, tidak layaknya orang itu seperti binatang ternak. Oleh karena itu pemirsa, peralatan dasar manusia untuk kita bisa memahami Al-Quran tidak ada lagi selain pendengaran, penglihatan, dan hati akal pikiran. Pemirsa di rumah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang didiskusikan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai lifestyle hidup kita. Mari kita install selalu pendengaran, penglihatan, dan hati ini. Kita masukkan semuanya Al-Quran, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya di dalam topik yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.